Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Alkapis Tanggang dengan NPM 2408260015. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kehamilan ektopik pada blog obstetri. Definisinya yaitu kehamilan ektopik adalah implantasi hasil konsepsi di luar kafum uteri atau rongga rahim. Sekitar 95% kasus terjadi di tuba falopi. Kondisi ini merupakan kegawat daruratan obstetri karena dapat menyebabkan perdarahan intraabdomen yang berisiko menimbulkan syok apabila tidak segera ditangani. Adapun etiologi dan faktor resikonya yaitu yang pertama, gangguan transport ovum pada tuba falopi sehingga hasil pembuahan tidak dapat mengenai rongga rahim dan akhirnya berimplantasi di tuba. Yang kedua ada riwayat kehamilan ektopik yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kehamilan ektopik kembali. Yang ketiga, penyakit radang panggul atau PID yang dapat menyebabkan kerusakan dan perlengketan pada tuba falopi sehingga mengganggu perjalanan ovum. Yang keempat, memiliki riwayat operasi tuba pada atau pelvis karena dapat menimbulkan jaringan parut yang menghambat transport ovum. Dan yang terakhir itu adalah infertilitas atau IVF atau in vitro fertilization yang juga berhubungan dengan peningkatan resiko terjadinya implantasi di luar rahim. Patofisiologi terjadinya kehamilan ektopik adalah yang pertama, fertilisasi terjadi di ampula tuba, yaitu tempat yang paling sering menjadi lokasi pembuahan. Selanjutnya, setelah pembuahan, transport zigot menuju uterus terganggu sehingga zigot tidak mencapai rongga rahim. Akibatnya, platoskista berimplantasi di luar kafum uteri, paling sering pada tuba falopi. Trofoblas menginvasi jaringan sekitar, sama seperti pada kehamilan normal. Dan karena tuba falopi tidak memiliki ruang yang cukup untuk pertumbuhan embrio, maka jaringan tuba mengalami peregangan. Nah, peregangan tersebut menyebabkan erosi pembuluh darah. Erosi pembuluh darah mengakibatkan perdarahan. Seiring pertumbuhannya hasil konsepsi dapat terjadi abortus tuba atau ruptur pada tuba. Bila perdarahan masuk ke rongga abdomen dan tidak segera ditangani, akan terjadi perdarahan intraabdomen yang dapat menyebabkan shock hipolemik. Adapun manifestasi klinisnya yaitu yang pertama itu menore atau terlambat haid sebagai tanda awal dari kehamilan. Yang kedua itu nyeri perut bawah unilateral yaitu nyeri pada salah satu sisi perut bagian bawah sesuai lokasi kehamilan ektopik. Yang ketiga itu adalah perdarahan per vaginam atau spotting berupa bercak darah dari vagina. Yang keempat adanya shock hipolemik terutama bila terjadi perdarahan yang banyak. Dan yang keenam itu ada nyeri tekan abdomen saat dilakukan pemeriksaan pada perut. Dan yang ketujuh itu ditemukannya nyeri goyang serviks yaitu nyeri ketika serviks digerakkan pada pemeriksaan. Dan yang terakhir itu adanya massa di aneksa yaitu benjolan di daerah tuba atau ovarium yang dapat teraba saat pemeriksaan. Adapun pemeriksaan penunjang untuk kehamilan ektopik yaitu yang pertama ada beta HCG kuantitatif serial. Dilakukan untuk memantau kadar hormon kehamilan beta HCG secara berkala. Hasil pemeriksaan digunakan sebagai bagian dari evaluasi kehamilan ektopik. Yang kedua, ada USG transvaginal. USG transvaginal bertujuan melihat adanya massa di aneksa, kantung gestasi ekstrauterin, dan free fluid, yaitu cairan bebas di rongga abdomen yang dapat mengarah pada perdarahan. Yang ketiga ada laparoskopi. Ini merupakan pemeriksaan gold standar pada kehamilan ektopik. Pada kehamilan ektopik. Selanjutnya ada tata laksana. Penata laksanaan pada kehamilan ektopik meliputi yang pertama itu adalah stabilisasi awal. Dilakukan dengan prinsip ABC yaitu airway, breathing, dan circulation yaitu menjaga jalan napas atau airway, memastikan pernapasan adekuat atau breathing, dan menjaga sirkulasi darah atau circulation. Selain itu juga dapat dilakukan resusitasi cairan bila diperlukan, pemberian obat oksigen bila diperlukan, dan transfusi darah bila diperlukan untuk mengganti kehilangan darah. Yang kedua ada terapi ekspektatif, dilakukan dengan pemantauan ketat pada kondisi tertentu sesuai pertimbangan klinis. Yang ketiga ada operatif,
Tindakan operatif dilakukan apabila terdapat ruptur tuba, hemoperitoneum, dan shock. Adapun komplikasi dari kehamilan ektopik ini, yang pertama itu terjadinya ruptur tuba, yaitu pecahnya tuba falopi akibat pertumbuhan hasil konsepsi. Yang kedua, terjadinya hemoperitoneum, yaitu penumpukan darah di rongga peritoneum akibat perdarahan. Selanjutnya ada shock hipovolemik yang terjadi karena kehilangan darah dalam jumlah yang besar dan juga bisa mengakibatkan DIC, yaitu disseminate intravascular coagulant, yaitu gangguan pembekuan darah yang dapat terjadi pada kondisi yang berat. Dan selanjutnya bisa juga menyebabkan infertilitas, terutama bila terjadi kerusakan atau pengangkutan tuba falopi. Adapun referensi saya mengenai kehamilan ektopik ini adalah sebagai yang tertera di mind map saya ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kehamilan ektopik. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.